Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan jurnal internasional tentang granule effervescent. Kami menggunakan jurnal yang berjudul The Effect of Citric Acid and Sodium Bicarbonate Concentration on the Quality of Effervescence of Red Ginger Extract yang ditulis oleh Giatmi and Dekalinga. Jurnal ini dipublikasikan pada 2019 oleh Electrochemical Society melalui Sahid Universitas Jakarta. Untuk lebih lanjutnya, simak terus videonya ya. Effervescent merupakan produk yang dibuat dengan mencampurkan bahan asam dan basa. Bahan asam yang biasa digunakan yaitu asam sitrat, asam tartar, dan asam fumarat. Sedangkan bahan basa yang biasa digunakan yaitu natrium bikarbonat. Ciri khas dari produk effervescent yaitu ketika dimasukkan ke dalam air akan bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida yang memberikan sensasi menyegarkan. Contohnya adem sari. Nah, pada praktikum ini, peneliti menggunakan jahe merah Zygiber officinale umum sebagai bahan aktifnya. Jahe merah biasanya dinikmati sebagai minuman hangat seperti wedang jahe, minuman jahe instan, dan bandrek. Jahe sendiri memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk merangsang nafsu makan, meredakan batuk, masuk angin, peradangan, memperlancar pencernaan, mengurangi mual, muntah, dan lain sebagainya. Penggunaan jahe merah berupa effervescent masih jarang terjadi, hanya sebatas produk suplemen dan vitamin. Padahal, hal ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya hemat waktu dan menghasilkan rasa yang segar. Karena adanya karbon dioksida yang membantu meningkatkan cita rasa dari sejian itu sendiri. Tujuan utama dari peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan asam dan basa pada formula mana yang menghasilkan kualitas effervescent ekstrak jahe merah paling baik. Jadi, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai apa saja bahan-bahan dan metode yang digunakan untuk membuat granul effervescent ekstrak jahe merah. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan granul effervescent ekstrak jahe merah ini ada 7 macam. Dan yang pertama yang paling pasti yaitu adanya kombinasi asam dan basa. Pada penelitian ini digunakan asam sitrat sebagai bahan asam dan natrium bikarbonat sebagai bahan basa. Kombinasi asam dan basa pada penelitian ini dibuat menjadi 5 jenis formula. Pada formula A, perbandingan antara asam sitrat dan natrium bikarbonat yaitu 50 dibanding 50. Formula B 51 banding 49, formula C 52 banding 48, formula D 53 banding 47, dan formula E perbandingannya yaitu 54 banding 46. Bahan berikutnya yaitu ekstrak jahe merah sebagai bahan aktif pada granul effervescent ini. Dan juga tidak lupa, pasti terdapat bahan tambahan untuk menunjang pembuatan granul effervescent ekstrak jahe merah, seperti dextrosa, sukrolosa, air, etanol, dan PEG 6000. Sedangkan bahan lainnya yang digunakan untuk menguji kualitas granul effervescent ekstrak jahe merah ini yaitu H3PO4, asetonitril, dan metanol. Yang pertama yaitu metode pembuatan granul effervescent ekstrak jahe merah ini, yaitu menggunakan metode granulasi basah. Metode granulasi basah ini meliputi berbagai tahapan. Tahap pertama yaitu tahap penimbangan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk tahap kedua yaitu tahap pencampuran satu. Pada tahap ini, dextrosa, ekstrak jahe merah, manitol, asam sitrat, natrium bikarbonat, dan sukrolosa dicampur pada alat sampai homogen. Pada tahap ketiga yaitu tahap proses granulasi basah. Pada tahap ini, larutan pengikat etanol dicampurkan pada bahan-bahan yang telah dicampurkan tadi. Dicampur et kalis. Kemudian pada tahap keempat yaitu tahap pengayakan. Pada tahap ini, semua bahan yang sudah kalis tadi diayak menggunakan ayakan nomor 6 mesh sehingga menjadi butiran granul yang basah. Pada tahap kelima yaitu tahap pengeringan. Pada tahap ini, granul basah tadi di oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Tahap berikutnya yaitu tahap pengayakan 2. Pada tahap ini, hasil granul tadi diayak kembali menggunakan ayakan nomor 20 mesh yang menghasilkan granul-granul yang kecil. Pada tahap terakhir, granul tersebut akan ditambahkan PEG 6000 sebagai bahan eksternal agar dapat membantu memperbaiki waktu alir dari granul effervescent tersebut. Macam metode uji pertama yang dilakukan peneliti untuk melihat kualitas granul effervescent ekstrak jahe merah yaitu metode uji kualitas fisik. Metode uji ini dapat diuji melalui uji waktu alir, sudut diam, bulk density, dan waktu kelarutan. Yang pertama, flow time. Flow time atau waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah granul atau serbuk. Mengalirnya granul atau serbuk dipengaruhi oleh bentuk, luas permukaan, kepadatan, dan kelembapan granul. Nilai flow time atau waktu alir berkisar antara 9,35 sampai 9,45 sekon. Sesuai dengan persyaratan kualitas waktu alir granul effervescent yang baik, yaitu kecepatan alirnya kurang dari 10 gram per detik. Yang kedua, sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi di antara tumpukan partikel berbentuk kerucut dan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut ini dipengaruhi oleh bentuk,
ukuran partikel, dan kelembapan granul. Berdasarkan hasil varian, perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat tidak berpengaruh terhadap kualitas. Nilai sudut diam berkisar antara 42,30 derajat sampai dengan 42,36 derajat sesuai dengan persyaratan kualitas sudut diam granul yang baik, yaitu antara 25 derajat sampai dengan 45 derajat. Berdasarkan hasil varian, perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat tidak berpengaruh terhadap nilai bulk density. Nilai bulk density mulai dari 13% sampai 13,66% sesuai dengan kebutuhan bulk density. Granul effervescent yang memiliki nilai kurang dari 20% berarti memiliki sifat aliran yang baik. Yang ketiga, uji waktu larut. Granul effervescent yang baik memiliki waktu larut kurang dari 5 menit. Berdasarkan hasil varian, rasio penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat berpengaruh terhadap waktu pelarutan granul effervescent. Berdasarkan uji Duncan, diketahui bahwa semakin tinggi rasio asam sitrat yang ditambahkan, maka semakin cepat waktu pelarutannya. Hal ini dikarenakan asam sitrat memiliki kelarutan yang tinggi dalam air dan sangat higroskopis. Yang keempat, kadar air. Kadar air diuji menggunakan alat analisa kadar air dengan menimbang 2,5 gram granul dan dimasukkan ke dalam alat ukur kadar air. Perangkat dijalankan dengan mengatur suhu ke 60 derajat Celcius. Nilai kadar air berkisar antara 0,41 sampai 0,47% sesuai dengan persyaratan kualitas air granul effervescent. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, semakin tinggi asam sitrat, maka nilai pH effervescent ekstrak jahe merah akan menurun. Penurunan pH disebabkan oleh peningkatan jumlah asam sitrat yang ditambahkan dan bila bereaksi dengan karbonat dan sumber air dapat meningkatkan aktivitas plus ion dalam asam organik pada produk pangan. B. Hasil organoleptik. Kualitas granul effervescent ekstrak jahe merah diuji melalui uji hidrolit terhadap warna, rasa, dan kelembapan. Hasil rata-rata nilai asupan panelis untuk warna effervescent ekstrak jahe merah berkisar antara 62,7% dari tidak suka sampai sangat suka. 82,67% panelis menyukai sampel A3 dengan penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat dengan perbandingan 52 dibanding 48. Berdasarkan hasil rata, perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat yang ditambahkan mempengaruhi uji hidrolit warna effervescent ekstrak jahe merah. B. Bau. Nilai rata-rata asupan panelis terhadap bau effervescent ekstrak jahe merah berkisar antara 68,02% sampai dengan 74,02% dari tidak suka sampai sangat suka. 74,02% panelis menyukai sampel A3 dengan perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat 52 dibanding 48. Perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat yang ditambahkan tidak berpengaruh terhadap uji hidrolit terhadap bau effervescent ekstrak jahe merah. C. Rasa. Hasil rata-rata asupan panelis terhadap rasa effervescent ekstrak jahe merah berkisar antara 62,02% sampai dengan 79,33% dari tidak suka sampai sangat suka. 79,33% panelis menyukai sampel A3 dengan perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat 52 dibanding 48. Hal ini menunjukkan rasio asam sitrat dan natrium bikarbonat mempengaruhi rasa ekstrak jahe merah. D. Pelarutan. Nilai rata-rata frekuensi panelis terhadap pelarutan effervescent ekstrak jahe merah berkisar antara 67,33% sampai dengan 77,67% dari sangat tidak bagus sampai sangat bagus. 77,63% panelis menyukai sampel P5, yaitu perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonat 55 dibanding 40. Berdasarkan pengamatan, semakin tinggi nilai rasio penambahan asam sitrat, maka semakin cepat pelarutannya. Metode uji selanjutnya yaitu hasil metode uji keputusan pembelian konsumen. Hal ini berfungsi untuk penentuan harga produk dan penerimaan produk oleh konsumen. Faktor keputusan dalam penelitian ini adalah kualitas organoleptik dan harga jual produk. Untuk penelitian yang dihasilkan memiliki harga 2.000 per 6 gram kemasan. Diagram pengujian keputusan pembelian produk bisa dilihat pada gambar 2. Berdasarkan hasil uji keputusan pembelian produk, sebanyak 60% panelis menyukai dan tertarik untuk membeli produk pada hasil perbandingan konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat 52:48. Sedangkan 40% pembeli menyukai dan tertarik untuk membeli produk dengan harga 2.000 per 6 gram kemasan. Kesimpulan pada penelitian ini ialah, berdasarkan sifat fisiknya, perbedaan perbandingan konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat pada ekstrak jahe merah effervescent hanya mempengaruhi waktu disolusi, tetapi tidak mempengaruhi waktu aliran sudut istirahat dan kerapatan curah. Semua tingkat perbandingan konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat masih dapat dikategorikan sesuai dengan persyaratan fisik produk effervescent. Berdasarkan sifat kimia, perbedaan rasio konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat pada ekstrak jahe merah effervescent mempengaruhi pH tetapi tidak mempengaruhi kadar air. Semua tingkat perbandingan konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat masih bisa dikategorikan sesuai dengan persyaratan kimia produk effervescent.
Perbedaan rasio konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat pada ekstrak jahe merah effervescent hanya mempengaruhi warna dan rasa, tetapi tidak mempengaruhi bau dan kelarutan. Perbandingan konsentrasi asam sitrat dan natrium bikarbonat yang memiliki tingkat kesukaan terbaik adalah 52:48. Berdasarkan uji mutu hedonik, produk effervescent terbaik ekstrak jahe merah memiliki warna yang cerah, bau yang sedikit berbau jahe, rasanya yang pedas dan enak. Produk effervescent ekstra jahe merah dengan rasio asam sitrat dan natrium bikarbonat terbaik 52:48. Selain itu, hasil uji keputusan pembelian juga diperoleh berdasarkan penerimaan produk. 60% panelis suka dan berminat untuk membeli dan berdasarkan harga jual produk. 40% panelis suka dan berminat untuk membeli juga. Demikian video penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sejahtera buat kita semuanya.